Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Herdiansah dari PIE IAIN Ponorogo. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan emosi. Nah, pada penjelasan kali ini kita bersumber dari materi yang telah di-share atau dikirim oleh dosen kita, yakni Bapak Ahmad Lukman. Nah, pada materi yang telah di-share itu mengatakan bahwa emosi adalah perasaan yang intens terhadap seseorang ataupun sesuatu. Nah, emosi ini juga bagian dari afeksi manusia atau biasa kita sebut perasaan. Dan emosi ini terbagi menjadi dua, yakni emosi positif dan juga emosi negatif. Tetapi ini pada dasarnya ya, emosi itu memiliki sifat netral. Tapi banyak orang yang salah kaprah menanggapi atau menyatakan bahwa emosi adalah amarah. Nah, itu padahal itu suatu kesalahan. Amarah itu adalah bagian dari emosi negatif. Nah, menyinggung tentang emosi positif dan negatif, yang pertama emosi positif. Emosi positif ini ada kenikmatan dan juga cinta. Yang mana dalam dua hal tersebut itu ada kebahagiaan, kesenangan, dan juga lainnya. Dan yang kedua itu emosi negatif. Emosi negatif ini ada amarah, kecemasan, dan juga rasa takut. Nah, dari emosi ini muncul beberapa teori, yang mana ini ada 4 yang akan kita ambil dan kita jelaskan. Yang pertama teori common sense, yang kedua teori James Lange, yang ketiga teori Cannon-Broad, dan juga yang keempat teori Shutter. Nah, pada teori common sense ini rasa takut itu muncul terlebih dahulu, baru ada reaksi fisiologis seperti berdebar, entah itu jantung semakin cepat, wajah pucat, dan lain sebagainya. Itu yang dijelaskan pada teori common sense. Sedangkan yang James Lange itu berkebalikan dengan teori pertama. Ini seseorang itu melihat hal yang menakutkan, lalu fisiologi baru ada rasa takut. Nah, dan teori yang ketiga ada Cannon-Broad. Stimulus menakutkan diterima otak dan diproses ternyata secara bersamaan rasa takut dan fisiologis muncul. Itu pada teori Cannon-Broad. Ya, dan yang keempat itu teori Shutter. Ketika ada stimulasi menakutkan berupa anjing galak, lalu muncul fisiologis dan diri kita memaknai bahwa reaksi fisik ini sebagai rasa takut. Jadi reaksi fisik kita yang ada jantung berdebar itu dimaknai secara singkat menjadi rasa takut. Nah, dari keempat teori ini bisa saja benar dan juga bisa salah. Yang terpenting bahwa kita bisa tahu bahwa emosi ini sangat berpengaruh dan sangat berkaitan dengan aspek fisiologis manusia. Nah, contohnya mengapa kok ini berpengaruh? Seperti ada istilah somatisasi atau psikosomatif kalau nggak salah. Nah, itu adalah rasa takut yang berlebihan yang mana mempengaruhi fisiologis dari manusia. Contohnya pada saat corona, itu padahal dia tidak sakit, tapi karena dia mempunyai rasa takut yang berlebihan, akhirnya dia jatuh sakit. Nah, ini efek dari emosi negatif yang berlebihan. Nah, ekspresi dan emosi ini juga bisa dipengaruhi oleh budaya, yang mana emosi atau ekspresi ini ketika kita atau seseorang individu itu dalam budaya, dalam suatu kelompok yang mana itu memiliki budayanya sendiri atau budaya-budaya yang bisa dikatakan tidak umum pada khalayak ramai. Nah, sifat emosi ini dapat terpengaruh oleh budaya-budaya tersebut. Contohnya ini, budaya yang mengatakan bahwa laki-laki menangis itu adalah hal yang tabu. Nah, padahal itu adalah salah satu emosi yang wajar terjadi di semua kalangan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, budaya. Nah, lanjut, hubungan emosi dan budaya adalah ekspresi dari emosi yang mana ekspresi itu diatur oleh norma-norma budaya individu yang tumbuh pada suatu daerah. Nah, itu jadi
ada keterkaitan antara budaya dan juga emosi. Jadi emosi ini terikat oleh budaya sekitar, yang mana ini menjadi pengaruh tersendiri lagi. Ya, terus pada materi yang dijelaskan itu tadi ada juga kecerdasan emosi, yang mana kecerdasan emosi ini sangat memiliki dampak yang signifikan atau dampak yang sangat besar kepada kesuksesan seseorang nantinya. Kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa intelijensi dari seseorang itu menjadi kunci kesuksesan, tapi ada teori lain yang mengatakan bahwa kecerdasan emosi sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang di masa depan. Nah, kecerdasan emosi ini ada 5. Yang pertama, memahami emosi sendiri. Yang kedua, mampu mengelola emosi sendiri. Yang ketiga, mampu memotivasi diri sendiri. Yang keempat, mampu memahami emosi orang lain. Dan yang kelima atau yang terakhir, mampu membina hubungan sosial. Nah, dari kecerdasan emosi inilah yang nantinya akan membentuk tatanan diri kita sebagai pribadi dan individu yang dapat menunjang untuk masa depan dan juga memberikan jalan kesuksesan. Nah, itu pada teori yang diungkapkan di materi. Nah, itu beberapa materi yang telah disampaikan pada materi yang telah saya simak. Cukup sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.